Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Oke, kembali lagi ya sama Kak Edi. Udah lama banget nih ya nggak bahas-bahas tentang materi atau soal-soal. Nah, kali ini Kak Edi akan bahas tentang bentuk-bentuk kromosom. Ini adalah salah satu request dari salah satu komen ya di beberapa video ya yang mungkin masuk dalam materi genetika. Yang walaupun sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi nggak apa-apa, kakak bahas aja. Kebetulan juga belum ada video yang ngebahas tentang bentuk-bentuk kromosom ini ya. Oke, sebelum kayak dimulai, kakak ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe tentang channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nanti belikan tombol like dan juga jangan lupa untuk komen apabila masih ada yang belum paham gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk pembahasan bentuk-bentuk kromosom. Nah, sebenarnya untuk bentuk kromosom sendiri ini itu didasarkan atau diklasifikasikan berdasarkan letak sentromernya. Sentromer itu merupakan bagian kayak bagian yang letaknya di tengah ya, di tengah kromosom. Kalau kamu lihat di gambar itu yang warna biru. Jadi warna biru-biru itu merupakan sentromernya. Nah, letak sentromer pada kromosom inilah yang menyebabkan kromosom itu berjenis-jenis berdasarkan letak sentromernya. Nah, apabila letak sentromernya itu di bagian ujung, maka namanya telosentrik. Makanya namanya ada kalau kita bilang ya yang telosentrik ini letaknya itu di ujung. Jadi kalau kita buat kata kuncinya itu di ujung. Letak sentromernya terletak di ujung. Jadi telo, kata telo itu sama kayak kamu belajar telofase gitu ya. Jadi kayak telomer. Jadi kata telo itu ujung artinya. Jadi kalau dibilang telosentrik, sentrik itu singkatan dari sentronya sendiri. Jadi sentromer terletak di bagian ujung. Sedangkan akrosentrik itu adalah agak ke ujung, tapi belum nyampe ujung. Ibaratnya mau nyampe ujung, tapi belum pas di ujungnya. Kalau telosentrik kan udah pas di ujungnya tuh. Nah, kalau akro itu mau ke ujung, tapi belum nyampe ujung. Jadi kalau kakak bilang ini nama lainnya agak ke ujung. Ya, agak ke ujung. Nah, ada juga nama lainnya nih. Jadi kadang-kadang si akrosentrik ini disebut juga namanya subtelosentrik maksudnya, karena dia sebenarnya mau hampir ke telo tapi nggak nyampe kayak gitu ya. Jadi nama lain dari akrosentrik disebut juga dengan sebutan lainnya yaitu subtelosentrik. Sedangkan submetasentrik itu kayak subtelosentrik atau submetasentrik itu kayak akrosentrik, hanya saja bahasanya aja yang agak beda. Kalau akrosentrik tadi dia mau ke ujung tapi belum nyampe, maka namanya akrosentrik. Kalau submetasentrik ini dia mau ke tengah tapi belum nyampe tengah pas gitu. Jadi nama lainnya agak ke tengah. Agak ke tengah. Nah, kalau metasentrik sama kayak kamu belajar metaorganisme, metagenesis, metafase. Meta itu artinya di tengah, peralihan antara. Artinya letaknya itu tepat di bagian tengah-tengah. Artinya kedua lengan kromosom dibagi sama rata, panjangnya sama rata. Kalau seandainya di sini panjangnya 3 cm, maka yang bawah juga 3 cm gitu. Ya, karena letak sentromernya tepat terdapat di antara kedua lengan, membagi kedua lengan sama rata, sama panjangnya. Maka ini nama lainnya sentromernya terletak tepat di bagian tengah-tengah. Nah, ini kan kalau nama ininya ya, nama kromosomnya kan. Nama kromosom berdasarkan bentuknya atau berdasarkan letak sentromernya. Ada juga yang tipenya itu berdasarkan huruf-huruf gitu. Nah, kalau ini kita buat huruf itu kayak gini hurufnya. Ini huruf I karena kan sentromernya di ujung. Kalau ini huruf J. Kenapa huruf J? Karena ini sentromernya, kemudian ini ada satu kecil, satunya panjang banget gitu kan. Jadi kalau kita ibaratkan ini mungkin 1 cm, ini 7 cm gitu ya kan. Ibaratnya panjang lengan totalnya itu 8 cm. Berarti kalau telosentrik karena dia sentromer tepat di ujung ya berarti 8 cm-nya itu ya lengannya semua, karena sentromernya udah nggak kebagian di mana gitu ya. Jadi 8 cm-nya itu lengan semua. Kalau subtelosentrik atau nama lainnya akrosentrik, dia akan berbentuk seperti huruf J, di mana huruf J itu satunya itu pendek banget, satunya panjang banget. Sedangkan kalau yang submetasentrik, dia agak ke tengah, kurang lebih nanti gambarnya seperti huruf L.
Jadi kalau kita ibaratkan seperti ini, jadi nanti ada yang panjangnya mungkin ini 5 cm, ini 3 cm. Jadi kalau kita ibaratkan total panjang lengannya itu 8 cm, berarti yang panjang itu 5, satunya lagi 3. Jadi kayak nggak sama rata, tapi cuma beda selisihnya dikit banget gitu. Kalau akrosentrik atau subtelosentrik yang sebelahnya tadi, yang huruf J, itu kan selisihnya besar ya, 1 ke 7 atau 7 ke 1, range bedanya kan bedanya 6 gitu. Tapi kalau yang submetasentrik itu dikit aja range perbedaannya, atau skala bedanya dikit, cuma 5 ke 3 kan cuma beda 2, ya kan? Nah itu hurufnya L. Nah kalau submetasentrik berbentuk huruf L, terus bagaimana dengan metasentrik? Metasentrik karena dia membagi sama rata, maka hurufnya seperti huruf V. Nah, gini dia. Jadi kalau telosentrik itu nama lainnya nanti bisa disebut juga huruf I ya, kalau secara huruf. Kalau akrosentrik atau nama lainnya subtelosentrik, nama lainnya adalah huruf J. Kemudian kalau submetasentrik adalah nama lainnya L, sedangkan untuk yang metasentrik nama lainnya adalah berbentuk huruf V. Jadi kalau berdasarkan bentuk-bentuk kromosom nanti ada 4 ya. Bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Atau nama lainnya kalau secara huruf adalah IJLV gitu. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari bentuk kromosom dari KID. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ya, silakan kalau ada yang request materi atau apa, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kakak buatkan ya. Cukup dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Bebisik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.